lewat ya. gitu, nggak tahu itu bayangan hitam besar. Wah, teman jenengan lihat nggak itu? Enggak, hanya saya aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putra di channel Dinas Malam Podcast. Ini video perdana dari kami. Di sini saya akan memberikan pengalaman atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bekerja di rumah sakit untuk sharing tentang pengalaman misterinya saat dinas malam. Terus semoga cerita ini bisa menemani tidur malam kalian. Terus kemudian di sini sudah ada teman saya, salah satu narasumber yang mengalami cerita misteri saat dia dinas malam di rumah sakit. Ya, silahkan Mas Dana, perkenalkan diri Anda ke teman-teman kita semua ini. Oke Mas Putra, nama saya Pradana, Ya. biasa dipanggil Dana. Ya. Oh, Mas Dana ini bekerja di mana ini? Di rumah sakit. Di rumah sakit sebagai apa ini? Saya sebagai perawat. Ruangan kritis atau bangsal atau bagaimana? Ini ruangan kritis. Oh, ya. Berarti dengan pasien-pasien yang nyon sewu ya Mas, dengan keadaan yang kritis, yang membutuhkan bantuan. Ya, semua di pasiennya kritis dan dibantu penuh total. Total care. Oke Mas, stop dulu Mas. Ya. Sebelum Mas Dana sharing pengalaman saat dinas malam, mari kita berdoa dahulu Mas Dana. Oke. Untuk mengawali cerita ini, semoga tidak ada gangguan dari luar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa di sebelah kanan Mas Dana. Berdoa selesai Mas. Terima kasih. Oh ya teman-teman semuanya yang mendengarkan Dinas Malam Podcast ini, sebelum mendengarkan pastikan dulu ya, pintu sudah dikunci, jendelanya sudah ditutup, korden dan tirainya sudah ditutup juga. Terus jangan lupa untuk menyiapkan power bank dan senter, taruh di samping Anda. Jaga-jaga saja apabila terjadi mati lampu dan hal yang tidak diinginkan dan gangguan-gangguan dari luar. Oke Mas Dana, saya kasih kesempatan untuk sharing tentang cerita misteri Anda. Ceritakan pengalaman Anda saat dinas malam di rumah sakit sebagai perawat. Ceritakan secara detail, santai saja ceritakan. Oke Mas Putra. Buat Baik. saya merinding Mas. Wow. Oke Mas, silahkan Mas. Iya, emang ada sih peristiwa bukan peristiwa sih, kejadian yang mungkin menurut saya berkesan, dan itu kejadiannya tuh malam hari pada saat dinas malam. Ya, itu kapan ya? Udah lama sih Mas. Setahun, 2 tahun yang lalu mungkin, atau selama pandemi? Enggak, udah lama banget, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Wow. Terus Mas? Ya, kejadiannya tuh kapan tuh? Bulan apa? Lupa. Kalau bulannya lupa sih. Tapi itu kalau nggak salah itu tuh kejadiannya jam 2 dini hari. Jam 2 dini? Oh ya, jaga malam ya Mas? Iya, jam 2 dini hari itu. Terus Mas? Jaga berapa orang itu kira-kira? 5 orang. 5 orang? Iya, 5 orang itu. Ada perawat semua itu? Ada dokter? Ada sih dokter yang standby di situ. Itu bukan dokter jaga, standby 24 jam di situ ada. Ya. Terus Mas, kemudian? Ya, jadi gini Mas Putra, ceritanya itu saat saya menangani pasien,
Itu kan pasiennya itu meninggal. Nah kan dilakukan perawatan jenazah. Itu 2 orang yang melakukannya. Saya sama teman saya cewek. Nah, itu tuh jadi gini ya Mas, maaf ya, saya agak cerita ke pasiennya sedikit gitu ya. Jadi itu pasiennya itu ibu-ibu yang hamil. Iya. Ibu-ibu hamil. Udah hamil tua atau masih hamil muda? Masih muda. Kurang lebih hamil 5 bulan. 5 bulan? Iya. Jadi itu bayinya masih dalam kandungan, tapi kasihan sekali Mas, ibunya sudah meninggal. Gitu. Nasib bayinya gimana itu? Nah, nasib bayinya ikut meninggal juga Mas. Iya. Terus Mas? Iya, itu kan pas meninggal itu kan juga dilakukan proses melahirkan sama dokter. Dokter kandungan ya di situ. Nah, setelah dilahirkan terus berapa menit saya sama teman saya perawatan jenazah. Gitu. Dan tiba-tiba pada saat membersihkan, mengkafani gitu ya, mentali kafan gitu. Terus tiba-tiba itu kok atas saya itu kan ada kaca ya Mas ya. Jadi bed atasnya kaca gitu ya? Iya, dinding gitu, kaca gitu. Itu kok ada suara tok itu. Awalnya tuh pelan. Mengetok kaca itu? Iya. Terus? Kaca pelan. Terus awal itu saya cuek aja gitu Mas. Cuek gitu. Sambil bantu sama teman saya itu. Nah, tambah kenceng, tambah suaranya keras gitu. Saya tanya teman saya yang cewek itu, tanya, kamu dengar nggak suara ini? Apa sih Mas? Nggak dengar apa sekali ya, gitu. Jadi cuman kamu toh yang dengerin? Iya. Duh kok. Ya udahlah, mungkin cuman perasaanku tok gitu. Terus ya udah lanjut sambil gitu. Ini ya memang mungkin perawatan jenazahnya agak lama karena tadi kejadiannya itu. Terus tambah kenceng tok gitu. Saya lihat ke atas, nggak ada apa-apa gitu. Terus tanya teman saya lagi, nggak ada Mas, nggak ada gitu. Terus ya udah kok tambah kenceng, tambah pikir panjang kok tiba-tiba kok seperti di atas saya tuh makwus gitu. Jadi cepet gitu, sosok kayak nggak kelihatan itu tiba-tiba lewat gitu. Nggak tahu itu bayangan hitam besar. Wah, teman jenengan lihat nggak itu? Enggak, hanya saya aja Mas. Cuman jenengan tok ya? Wow. Terus saya aja wah apa ini tadi? Saya sempat kaget sepintas gitu. Terus ya udah tanpa pikir panjang, ya udah sambil cepat-cepat beresin perawatan jenazahnya itu. Ya terus langsung sama teman saya setelah itu hilang gitu aja. Untuk sosoknya tadi yang hitam itu kira-kira tingginya itu jenengan waktu berdiri atau lebih tinggi? Wah, lebih gede Mas. Lebih tinggi lagi, lebih gede lagi. Hitam. Wah, aku syok, astagfirullah gitu dalam hati. Itu apa gitu. Sebenarnya apa ya Mas? Itu mungkin teman-teman lain pernah ngerasain ya kayak gitu. Teman saya ada yang lebih parah mungkin ya. Bukannya lebih parah, maksudnya kejadian lebih mengerikan lagi. Teman jenengan ngalamin? Iya. Untuk kembali lagi ke jenazah tadi. Berarti ketika jenengan melakukan perawatan jenazah, keadaan bayinya itu jenengan juga yang melakukan perawatan jenazah atau itu dikeluarkan dulu terus kemudian langsung bayinya itu janinnya dikeluarkan. Itu sama itu yang melakukan perawatan jenazahnya oleh dokter. Iya. Berarti jenengan tuh ibunya aja. Iya, gitu. Oke. Berarti ketika melakukan ada yang ganggu jenengan untuk gitu. Kaca tiba-tiba lama-kelamaan keras langsung lewat tuh. Iya, itu apa ya Mas? Kok kayaknya itu
kejadiannya pas malam Jumat gitu. Malam Jumat itu, Iya. Mas? Wah, berarti itu ya nggak bisa nganu juga ya. Soalnya kalau soal teman jenengan yang bisa lihat apa yang bisa tahu apa Ya ada sih, dilihatin atau memang bisa lihat atau bagaimana? kalau teman saya sendiri memang ada yang bisa Merasakan. merasakan, bahkan pernah juga melihat gitu langsung. Oh, Iya itu Mas, 2 orang teman saya. 2 orang. Iya. Mungkin nanti teman-teman Dinas Malam Podcast bisa, insya Allah kalau ada waktu akan saya ajak coba temannya Mas Dana untuk meneruskan ceritanya Mas Dana atau melengkapi, karena Mas Dana merasakan temannya Mas Dana itu mampu melihat gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan lagi Mas untuk pengalaman jaga malam yang paling berkesan? Nah itu setelah itu kan udah beres. Iya. Saya itu mau ke belakang ya, ke kamar mandi. Itu kan emang udah sepi tuh, di belakang nggak ada orang. Kok saat saya lewat itu ada suara-suara lagi, ada kayak orang mukul tembok gitu, keras. Iya. Mukul pakai tangan gitu ya? Iya, kayak ada tukang lagi benerin apa gitu tembok gitu kok. Terus malam-malam. Iya, itu malam-malam. Lah ini apa lagi nih ya, sampai dalam batin saya gitu. Terus ya udahlah, cuek aja. Ya, saya kira udah selesai, balik lagi ke depan ke station gitu. Hilang. Terus saya balik lagi, kok ada lagi gitu. Nah, itu bolak-balik sekitar kurang lebih 3 kali Mas. Itu di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Dan hanya jenengan saja yang... Iya. Saya tanya teman-teman saya yang jaga itu nggak ngerasain juga. Nggak dengar juga. juga? Nggak dengar juga. Terus lagi Mas, ada lagi? Ya, mungkin itu aja sih Mas, yang mungkin paling menurut saya berkesan ya. Gitu. Dari yang awal ketika perawatan jenazah diganggu dengan mengetuk kaca. Setelah perawatan kemudian diketuk lagi, tetapi kali ini mengetuk tembok. Kami juga Mas Dana juga nggak bisa melihat, cuman bisa merasakan dan mendengar. Ya, mungkin kejadian ini memang paling berkesan untuk Anda ya. Saya sampai amazing sekali Mas Dana ini ya. Oke Mas, mungkin nanti kita akan lanjut di cerita Dinas Malam Podcast selanjutnya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Terus terima kasih Mas Dana telah datang di Dinas Malam Podcast ini. Oke, sama-sama. Nanti kalau seandainya ada pengalaman yang menurut jenengan misteri dan sangat berkesan, bisa cerita lagi. Oke, siap. Oke, bisa. Sehat selalu untuk Mas Dana. Oke. Tetap jaga kondisi. Untuk saat ini kan wabah COVID ya Mas. Iya, betul. Wabah COVID sangat menakutkan untuk sebagian orang. Terus jaga kondisi terus Mas Dana, semangat. Siap. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan Dinas Malam Podcast ini. Jangan lupa berlangganan, aktifkan lonceng terus kemudian selalu ikuti cerita-cerita misteri dari kami, dari teman-teman lainnya yang berada di rumah sakit. Kami akan terus mencoba untuk menyalurkan semua misteri yang ada di rumah sakit tersebut. Oke, terima kasih. Selalu sehat, tetap sehat terus, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.